tahap-tahap sebelum membuat kotrekan, rinta atau sabiki dan sejenisnya. Jadi pemilihan mata kail, saya gunakan mata kail Daichi. Biasanya nomor 3, 4 atau 5, atau saya umumnya menggunakan yang ganjil. Kebetulan sampel yang ada ini nomor 4. Warna yang saya gunakan itu biasanya warna putih. Untuk bulu kuningnya itu tetap menggunakan warna mata kail kuning. Kenapa saya gunakan Daichi? Karena Daichi itu tajam dan batangnya itu tipis. Jadi gampang hook up apabila kemakan oleh ikan. Terus mengapa kita pilih nomor yang kecil, nggak sebesar ini? Ya alasannya karena ikan-ikan kotrekan itu mulutnya kecil ya. Jadi apabila ada mata kail besar ya dia menjauh. Untuk selanjutnya pemilihan pemberat atau timah, saya kerap menggunakan 1J untuk kedalaman 2 meter sampai ya 10-15 meter deh. Paling favorit menggunakan timah 1J ini. Dan tergantung arusnya, apabila arus deras ya kita gunakan yang lebih berat seperti ini 2J, atau di laut-laut yang dalam juga bisa menggunakan yang lebih berat lagi. Tapi untuk yang ringan seperti ini saya tidak rekomendasi. Ini hanya untuk kedalaman 1-2 meter aja dengan arus yang tidak terlalu deras, tapi tetap bisa digunakan sih. Dan yang ini juga tidak direkomendasi karena masangnya agak sulit saya. Jadi saya nggak pernah gunakan tipe seperti ini. Dan ini untuk tipe yang di laut dalam 20 meter ke atas nih. Arus di bawah laut dalam itu lebih deras ya, sehingga kita pakai timah yang sebesar ini. Selanjutnya pemilihan senar. Saya pilih senar perfect dari Relix. Tergantung dari selera teman-teman atau mau gunakan yang mana. Yang jelas intinya itu berbahan fluorokarbon. Saya gunakan biasa 0,18 sampai 0,23. Jadi ini sampel aja. Biasa juga saya pakai Supreme, tapi saya paling dominan pakai perfect. Kenapa kita tidak pakai PE? Karena PE itu biasa mata pancing nyangkut di dalamnya. Jadi ya enggak efektif lah. Terus kenapa kita pakai yang invisible water atau enggak kelihatan dalam air? Ya tujuannya buat ikan itu enggak ngelihat senar kita. Untuk selanjutnya pemilihan kain sutra yang biasa saya gunakan itu saya beli di toko pancing ya. Biasa kita ngomong untuk membelinya itu kain untuk kotrekan. Jadi ada warna orange yang biasa saya gunakan, hijau, putih, atau kuning. Paling favorit itu putih, kuning, sama orange. Jadi untuk yang merah biasa di laut dalam, atau yang hijau juga biasa untuk di laut dalam. Dan intinya putih dan kuning itu sebagai paling favorit ya, mulai dari 2 meter hingga 10 meter. Dan untuk yang tipe seperti ini itu laut dalam juga ya, yang pakai mutiara seperti ini ya digunakannya di laut-laut yang dalam. Untuk di pinggiran kayaknya kurang efektif digunakan. Jadi saya jarang gunakan untuk pinggiran. Dan yang jarang diperhatikan itu tempat umpan. Sebenarnya itu rinta punya umpan, udang rebon yang kecil-kecil, dan tempat untuk nyimpannya itu seperti ini. Jadi apabila dihentakkan, apabila pancinya kita tarik, umpannya itu jatuh sehingga seolah-olah mata kail kita itu mirip sebagai udang. Tapi ini jarang saya gunakan sih. Kita langsung ke cara pembuatannya. Untuk rinta sabiki atau kotrekan, pertama-tama itu kain sutranya kita keluarkan beberapa helai. Saya biasa 10-15 helai. Jadi jadinya seperti ini. Kalau kita hitung itu ada 10-15 helai. Tidak perlu terlalu besar. Dan cara untuk merapikannya itu biar dia nempel, kita kasih air ya. Kita beri air agar dia rapi dan nempel seperti ini. Dan selanjutnya
kita potong dulu biar rapi. Dulunya sih saya sering ikat bagian ujung sebelah sininya biar dia waktu pengikatan ke mata kail itu rapi dan teratur, tapi mungkin karena sudah biasa jadi saya nggak ikat lagi ya. Jadi kita masukkan senarnya ke mata kail. Mata kail yang saya gunakan ini mata kail nomor 4, warnanya putih, warnanya kuning, sorry. Tinggal mata kail ini yang ada tersisa di tas saya. Jadi kita seperti ini nih teman. Jadi simpulannya ada di bawah mata kail, terus kainnya itu kain sutranya di atas dari mata kail itu. Jadi mata kailnya ada di tengah, simpulannya di bawah, dan kain sutranya di atas. Nah, seperti ini. Terus kita putar cukup 3 kali, nggak usah terlalu banyak. Karena apabila diikat terlalu banyak, mata kail ini akan berat. Artinya dia akan susah kelihatan di dalam air. Dia akan ngikut ke benang atau senar yang ada di tengah. Jadi kenapa ikatannya saya cukup 3 ikatan aja, yang penting kuat. Dan ini saya pilih mata kail yang ada lubang biar gak mudah lepas ya. Jadi pemilihan mata kail juga kita pilih yang ada lubang. Nah, kita masukkan. Setelah kita ikat di mata kail, kita masukkan ke simpulannya. Simpulan yang ada di belakang mata kail. Terus kita tarik, kita ikat seperti biasa. Sama seperti mengikat mata kail yang teman-teman biasa gunakan. Ya, terus kita rapikan. Kita potong senar sisanya dan serat kainnya itu kita rapikan juga bagian belakang. Nah, jadi seperti ini. Untuk ukuran panjang dari mata kailnya itu cukup 1 jari aja ya. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kenapa? Apabila terlalu panjang itu nggak hook up ikannya, dan apabila terlalu pendek nggak menyerupai udang. Dan motongnya juga serong, jangan lurus agar menyerupai udang nantinya. Dan bila terbongkar seperti ini ya dapat dirapikan lagi dengan air ya, biar dia rapi lagi ya. Seperti ini saya rapikan ya, jadi rapi seperti ini. Oke. Dan untuk selanjutnya mata kail seperti ini dibuat ada beberapa, mulai dari 5, 7, 9, 11 sampai 21. Dan untuk ukuran panjangnya itu saya pakai ukuran tempat mata kail ya, biar simple aja. Terus kita kasih tanda dengan kuku agar kita tahu panjangnya itu ada di mana dan memudahkan kita untuk mengikat, karena simpulan itu akan mengikuti bekas lipatan senar tadi. Jadi panjangnya bisa seragam. Jadi kita lihat seperti ini. Simpulan itu akan mengikat bekas kuku tadi. Terus kita potong, lebihin aja dulu, nggak masalah. Takutnya nanti akan lepas ya. Jadi ini sudah ada beberapa. Lanjut ke pemasangan senar di tengahnya. Senar dengan diameter lebih besar ya. Pertama-tama itu tempat timahnya dulu. Jadi simpulannya seperti ini, diikat seperti biasa, disimpul ya, masuk ke dalam seperti ini. Buat dia aman ya, jadi 2 kali ikatan. Nah, terus seperti ini kita tarik, nggak usah terlalu panjang, kita tarik, simpul ditarik dengan kuat. Nah, seperti ini. Dan dia nggak akan bergerak nih. Kita potong sisanya, nantinya akan jadi tempat timah paling bawah ya. Jadi tempat timah yang paling bawah. Contohnya seperti ini. Jadi timah dimasukin ya, caranya seperti ini. Saya pakai cara simple seperti ini. Orang biasa pakai peniti ya untuk hal seperti itu, karena bagian timah itu tajam. Tapi ya saya pakai cara simple seperti ini biar memudahkan teman-teman untuk membuatnya. Nah ini peniti seperti ini nih. Karena biasa bagian sininya tajam nih. Bisa putus. Biasa orang pakai seperti ini. Untuk panjangnya ukurannya itu 1 jengkal ya teman-teman.
Kalau panjangnya 1 jengkal. Sebenarnya sih standarnya itu panjang antara mata kail dengan mata kail itu nggak boleh bersentuhan, karena apabila digunakan nanti mata kail itu bisa nyangkut satu sama lain. Jadi tujuannya seperti itu, kenapa dikasih jarak antara satu mata kail dan mata kail lain. Ya, 1 jengkal itu kita buat simpulan seperti ini, dan ikatan tadi itu menjadi stopper nanti, jadi akan tertahan dengan simpulan yang kita pasang di tengah. Kita lihat. Terus kita tarik dengan sekuat tenaga ya kalau bisa. Hati-hati, ada mata kailnya. Ya, kita tarik pasti akan tertahan dengan simpulan yang kita buat tadi. Ya, sebenarnya ini sudah kuat, cuman buat dia aman, kita simpul lagi tadi mata kail itu ke tengah, ke senar yang di tengah, sebanyak 3 kali atau 2 kali. Biasa saya 2 kali aja sih. Tetap pilih satu sisinya ya. Bila teman-teman mau ngikatnya ke kanan ya tetap ke kanan 2 kali, atau ke kiri ya tetap ke kiri juga 2 kali. Sesudah itu kita rapikan, kita potong. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ya, kita sudah memasang satu. Nanti lakukan untuk mata kail berikutnya. Panjangnya itu ya tetap 1 jengkal biar dia seragam panjangnya. Tujuannya sih agar mata kail dan mata kail yang satu itu nggak bersentuhan. Jadi kita ukur aja panjangnya berapa, jangan sampai bersentuhan. Terlalu panjang juga nggak boleh, karena akan kurang mendapat ikan ya. Karena kan ikan nyerang kalau ikan schooling itu dia ngelihatnya seperti udang yang sedang ngumpul apabila banyak ya. Untuk selanjutnya, mata kail selanjutnya ya sama seperti tadi, disimpul, ditarik, terus stoppernya itu penahan tadi ya, kita tarik, kita simpul lagi. Saya simpul 2 kali ke kanan ya, tetap ke kanan. Apabila simpulan pertama ke kanan ya simpulan keduanya juga ke kanan. Kita gunting lagi sampai jumlah yang teman-teman inginkan. Biasanya sih jumlahnya untuk rinta itu semuanya jumlahnya ganjil. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa bahwa ikan yang akan membuat mata kail rinta itu menjadi cukup. Ya itu sih, saya sempat tanyakan kepada beberapa nelayan, kenapa sih rinta itu matanya ganjil? Ya jawabannya seperti itu. Dan untuk atasnya itu yang sama seperti bagian bawah tadi, tetap kita buat simpulan. Nah, simpulan seperti ini ya, kita simpul, kita buat 2 kali. Ini untuk bagian atasnya ya. Jadi nanti senar yang di roll itu diikat pada bagian atas ini. Biasa sih orang pakai kili-kili ya, tapi ya saya buat simple biar teman-teman bisa cepat mengaplikasikannya. Nah, untuk gambaran umumnya ya seperti ini. Udah jadi ya, ada beberapa mata kail. Ada 1, ada 2, saya buat 3 sementara untuk simpelnya aja biar teman-teman bisa mengikuti. Terserah teman mau pakai berapa, mau pakai 5, mau pakai 9, mau pakai 11 sampai 21. Setiap saya pengen mancing itu saya sudah siapkan 3 sampai 4 rintak ya. Contohnya seperti ini. Ini cara simpannya seperti ini. Kebetulan ini mata 9 saya simpan, jadi senarnya itu yang tengah diputar atau dililit pada bagian bawah ini. Dan untuk mata kailnya itu ada di sisi kanan dari tempat simpan ini. Mungkin teman-teman biasa lihat kenapa saya pakai kili-kili atau peniti seperti ini biar memudahkan. Sebenarnya saya sering menggunakan ini biar simple dan dia nggak sering putus, karena pemberatnya ini ada tajam juga ya. Jadi saya sering pakai peniti seperti ini biar kuat. Dan gini cara pasangnya, cara menyimpannya ya seperti ini. Itu saja dulu menurut saya, tanpa ada maksud menggurui, saya cuman sharing. Ya sekian ya teman-teman.